Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video aku kali ini. Kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan namaku Dia Ayu Angelina dengan NPM 2188201034, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dewi Ratnaningsih MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metode dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya tulis ilmiah juga bisa disebut sebagai tulisan akademis karena bisa ditulis oleh akademisi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Bentuk tulisan ini tentunya juga memiliki tujuan dan manfaat. Salah satu tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan dari manfaatnya adalah menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Selanjutnya, ada bentuk karya tulis ilmiah. Apa aja sih bentuknya? Nah, karya tulis ilmiah secara umum memiliki beberapa bentuk, tergantung akan tujuan dan sasaran pembacanya. Ada 3 jenis bentuk dari karya tulis ilmiah, diantaranya adalah karya tulis ilmiah populer, semi formal, dan formal. Apa sih itu? Karya tulis populer diungkapkan dalam bentuk ringkasan, ragam, bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Karya tulis semi formal yaitu penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Selanjutnya, karya tulis formal. Wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya, artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang rahannya adalah penelitian dan keilmuan. Oleh sebab itu, artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran, kajian pustaka, ataupun hasil pengembangan sebuah proyek yang keseluruhannya harus berdasarkan fakta, sehingga sifatnya objektif ya. Selanjutnya ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Selanjutnya ada skripsi. Apa sih skripsi? Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Selanjutnya ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya ada paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Selanjutnya, ada jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Selanjutnya dan yang terakhir, ada disertasi atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar DR atau doktor. Adapun dalam pengerjaannya, disertai lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertai harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinal. Nah, itu teman-teman. Jadi udah tahu kan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Terima kasih ya sudah menonton videoku kali ini. Oh iya, untuk contohnya akan kucantumkan linknya. Terima kasih. Dadah. Nah, ini adalah salah satu contoh cover makalahnya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya.